Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Netok. Kali ini saya akan membahas salah satu fitur pada Palo Alto, yaitu tentang Content ID. Nah, materi-materinya yang akan saya bahas di sini antara lain ada overview Content ID, ada konfigurasi security profile antivirus, konfigurasi anti spyware, konfigurasi security profile atau vulnerability, konfigurasi URL filtering, dan yang terakhir adalah file blocking. Video ini kan yang akan saya bahas adalah tentang overview dari Content ID, dan lab yaitu tentang konfigurasi file blocking. Oke. Jadi Content ID di sini maksudnya adalah salah satu fitur pada Palo Alto seperti tools untuk pemeriksaan konten yang mencegah berbagai macam ancaman secara real time. Jadi Content ID di sini biasanya itu digunakan untuk menutup traffic. Nah, itu berdasarkan dari kontennya, konten ID yang kita filtering atau yang kita define. Nah, Palo Alto dapat memonitor traffic dari konten-konten yang tidak diinginkan. Nah, misalnya yang di dalamnya terintegrasi antivirus, ia dapat mencegah file yang terinfeksi oleh virus masuk ke komputer atau ke jaringan internal yang kita miliki. Intinya dari Content ID ini itu digunakan untuk memblokir file dan transfer data yang tidak valid. Nah, dia juga bisa mengontrol pada saat kita berselancar di dunia internet. Seperti itu. Jadi misalkan user-user nih atau karyawan yang sedang browsing. Nah, itu traffic-trafficnya akan di-filtering pada perangkat firewall Palo Alto. Nah, itu kita bisa defend. Itu salah satu fitur yaitu Content ID. Kemudian di sini ada Content ID ya, ada di sini Content ID terdiri dari ada data, ada thread, ada URL. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau data ini maksudnya adalah seperti file blocking ya. Jadi data ini maksudnya seperti file blocking. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan ingin blocking file tertentu seperti misalkan PDF, MP3 atau MP4. Nah, seperti extension tertentu yang ingin kita filtering. Nah, ini berfungsi untuk mencegah attacker atau hacker ya menyusup ke dalam jaringan internal kita. Nah, itu kan biasanya kalau dari attacker biasanya itu dia nyamar ya atau menyusup gitu kan dalam bentuk file-file tertentu. Nah, ini kita bisa blocking seperti itu. Nah, kemudian threat di sini maksudnya adalah serangan ya. Serangan itu biasanya tujuannya itu untuk menyusup dengan sengaja, itu biasanya untuk mengekspos atau mencuri data dari target yang mereka tuju. Nah, serangan cyber ini itu datang dari berbagai bentuk, termasuk misalkan ransom atau ransomware atau spyware atau botnet atau serangan-serangan attacker lainnya. Kemudian di sini ada URL. Nah, URL di sini itu maksudnya adalah untuk memblokir ya web page dan file individual atau file spesifik untuk membatasi konten apa yang dapat kita akses atau yang dapat diakses. Biasanya itu kalau di URL tuh ada security profile-nya lagi seperti ada alert, ada blocking atau blokir ya atau block ya. Kemudian juga ada continue. Nah, ketiga security profile ini alert, blocking, continue ini juga ada di materi file blocking yang akan saya labkan setelah ini. Kemudian di sini pada dasarnya Content ID itu bisa di-scan ya. Content ID ini bisa di-scan traffic jaringan untuk software vulnerability. Nah, ini untuk software vulnerability exploit, kemudian juga untuk virus, spyware, malicious URL, restrict file, dan data. Nah, kalau software vulnerability exploit, ini biasanya dalam suatu sistem atau dalam suatu jaringan, gitu ya, dalam suatu jaringan atau dalam dunia keamanan jaringan, itu pasti setiap sistem tidak ada yang perfect atau tidak ada yang sempurna. Nah, pasti terdapat celah atau cacat yang bisa dimanfaatkan oleh attacker atau oleh hacker agar dia bisa masuk ke dalam sistem tanpa izin. Nah, celah keamanan dalam sistem ini sering disebut sebagai vulnerability. Seperti itu. Jadi definisi dari vulnerability ini maksudnya adalah suatu cacat pada sistem atau infrastruktur yang memungkinkan terjadinya akses tanpa izin dengan mengeksploitasi kecacatan dari sistem itu sendiri. Nah, cacat ini terjadi dari banyak hal yang sistem ini kita ada bugs atau ada cacat ya, atau ada celah. Antara lain itu faktor lainnya itu
ketika kita merancang atau mengimplementasi sistem, pasti sistem itu pasti nggak akan sempurna seperti itu. Nah, dari attacker atau dari hacker ini dia akan menyusup ke dalam sistem suatu jaringan itu ya. Kemudian di sini ada security profile. Oke, security profile di sini ada flowchart ya, ada network traffic. Nah, di sini ada decision, security profile, security policy rule match. Nah, ini ada blocking jika kita ingin blocking, jika kita allow, maka di sini kita bisa melakukan checking seperti cek virus, spyware, exploit, malicious URL, malicious file, sensitive data, zero day malware. Nah, ini actionnya nanti kita bisa defend di sini. Kita mau allow atau mau blocking atau mau ask for user permission atau mau allow. Kalau allow nanti jelasnya pasti itu trafficnya akan di-allow. Kalau di blocking itu pasti nanti akan di-block. Seperti itu action-action. Nah, kalau ask for user permission ini bisa per user. Kalau log nanti kita cuma bisa ngelihat dari based on dari lognya aja. Seperti itu. Nah, di sini ada security policy role. Nah, ini yang akan kita konfigurasi yaitu file blocking di sini. Di sini saya coba jelaskan satu persatu dulu, dimulai dari antivirus sampai dengan wildfire analyst. Jadi maksudnya di sini antivirusnya adalah dia digunakan untuk mendeteksi file yang terinfeksi yang sedang ditransfer dalam aplikasi. Nah, kalau vulnerability protection, ini maksudnya adalah untuk mendeteksi upaya untuk mengeksploitasi software vulnerability yang diketahui. Biasanya seperti itu. Nah, kalau anti-spyware, dia biasanya digunakan itu untuk mendeteksi download, hasil dari download ya, spyware atau dan traffic dari spyware yang diinstal sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu bisa dideteksi hasil dari downloadnya, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan URL filtering ini dari namanya kita bisa lihat ya, URL ini adalah web browser ya. Jadi digunakan untuk mengontrol atau mengklasifikasikan web browser berdasarkan dari konten situs web. File blocking. Nah, file blocking ini yang akan kita labkan setelah ini, yaitu maksudnya adalah blocking file ya. Itu biasanya digunakan untuk memblokir atau melacak baik itu upload file dan download file itu berdasarkan dari jenis file dan aplikasinya. Contohnya misalkan kita ingin blokir file PDF, kita ingin blokir file MP3, extension of MP3, MP4 gitu, doc atau docx gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan di file blocking ini. Kemudian data filtering. Nah, data filtering ini digunakan itu untuk mengidentifikasi atau memblokir transfer data, itu biasanya dalam bentuk pola ya atau pattern gitu kan, tertentu yang ditemukan traffic pada jaringan. Nah, ini juga pernah ditemukan, dia biasanya itu dalam bentuk pola. Kemudian wildfire analyst. Nah, ini biasanya digunakan tuh untuk memforward file yang tidak dikenal ke layanan wildfire untuk dianalisis oleh malware. Seperti itu definisi dari profile setting di Palo Alto. Lanjut, kita akan coba labkan. Untuk labnya masih sama, di sini menggunakan lab sebelumnya yaitu yang membahas tentang interference routing. Pada lab ini juga masih sama ya. Jadi di sini ada topologi firewall Palo Alto dan ada Cisco Nexus, dan di sini ada Linux Web Tinicore ya. Oke, langsung saja di sini saya buka login ke Palo Alto. Di sini saya sudah login dan masuk ke menu GUI-nya. Di sini langkah pertama teman-teman bisa pilih objek. Kemudian di sini ada file blocking. Oke, nah di sini adalah nama by defaultnya ada basic file blocking, ada street file blocking. Kita bisa add di sini. Kita beri nama, misalkan file block list ya. Oke, file block list. Nah di sini kita beri atau kita add di sini. Misal kita mau blocking file PDF ya. Kita bisa blocking file PDF. Nah ini application di sini kita bisa pilih. Misal kita mau blocking atau mau alert atau mau continue for share seperti ini. Nah, kita bisa pilih spesifik dari application. Nah, dalam hal ini atau dalam video ini saya coba ini dulu. Nah, ini file tipenya. Nah, file tipenya kita bisa pilih di sini PDF. Karena kita di sini beri nama PDF, maka kita bisa pilih PDF. Oke, seperti ini. Kemudian juga kita bisa pilih sebenarnya di sini encryption ya, PDF encryption. Nah, PDF encryption ini biasanya tuh kalau kita download itu filenya di encrypt. Nah, itu tetap di deny ya, tetap di alert continue atau di deny. Tergantung dari actionnya. Nah, di sini boot di sini kita ada dua pilihan, ada upload, ada download. Nah, kita pilih keduanya. Boot. Nah, di sini ada action, ada alert, ada block, ada continue. Nah, ini bedanya di mana? Nah, kalau alert ya, dia hanya muncul
atau dia bisa continue ya, atau dia bisa tetap terbuka file yang kita download atau file yang akan kita upload itu tetap diperbolehkan untuk dilanjutkan. Namun perlu diingat alert ini tetap dia akan terrecord di log Palo Alto. Seperti itu. Nah, kalau blocking, dari namanya blocking ini artinya blokir. Nah, jadi file tersebut itu diblokir. Nantinya ketika kita ingin download, dia akan muncul di situ notifikasi file ini terblocking seperti itu. Nah, nanti juga dia di lognya akan tercatat atau akan terrecord dengan nama blocking. Nah, kalau continue ini adalah dia biasanya continue itu dilanjutkan ya, atau dia bisa dia akan muncul notif kita ingin mendownload file PDF misalkan, dia akan muncul notif continue, apakah dia lanjut atau tidak. Nah, nanti di situ ada pilihan continue. Nah, dalam hal ini kita coba blocking dulu file PDF. Kemudian di sini saya buat misalkan MP3 ya, MP3 filenya. Nah, ini kita pilih add lagi MP3. Oke, kita pilih. Nah, ini alertnya kita coba continue ya. Oke, kemudian kita pilih misal JPEG ya atau image ya. Nah, di sini juga kita bisa pilih filenya JPEG. Oke, kita pilih JPEG semua deh. JPEG upload juga kita pilih. Oke, kemudian di sini alert. Nah, ini ada tiga pilihan berarti ya actionnya ya. Ada block, ada continue, ada alert. Ini kita coba satu-satu dulu. Nanti akan kita coba tes. Oke, kita di sini. Kemudian setelah kita define di sini, kita perlu define lagi di policy-nya. Nah, policy ini adalah yang untuk menunjukkan bahwa rule dari source ke destination. Nah, dalam hal ini adalah LAN. Oke, dalam hal ini adalah LAN menuju LAN trust ya. Zone trust itu menuju zone untrust atau menuju internet. Nah, berarti ini polisinya yang sebelumnya adalah dari LAN to internet. Nah, ini masih loading. Kita tunggu dulu. Karena di sini speknya juga memakan resource yang banyak ya untuk Pinet lab ini. Oke. Di sini sudah muncul, kita open di sini LAN to internet, kemudian kita pilih action. Nah, ini action kita pilih untuk define file blocking tadi. Nah, di sini ada pilihan profile setting. Nah, ini kita bisa pilih di sini profile. Oke. Nah, di sini yang yang sebelumnya saya jelaskan ada antivirus, ada vulnerability protection, anti spyware, URL filtering, file blocking, data filling, dan file while analysis. Ini tadi udah saya jelaskan maksud dari satu-satu. Di sini kita bisa pilih file blocking ya. Nah, nanti di sini akan muncul file yang tadi kita define, nama file yang tadi kita define dia akan muncul. Nah, ini namanya tadi kan file blocking list. Kita pilih di sini file blocking list. Ini log kita ini aja. Kita oke ya. Oke. Kita oke. Nah, di sini masih butuh proses ya. Di sini masih muter, kemudian setelah ada perubahan jangan lupa di commit. Kita commit. Oke, kita pilih commit. Oke, di sini sudah sukses ya untuk commitnya. Kita tunggu 99% untuk progresnya. Kita tunggu sampai 100%. Sampai benar-benar sukses, baru nanti kita akan coba testing di sisi user atau di sisi endpoint-nya. Oke, paralel di sini saya buka di sisi endpoint ya. Nah, di sini kita pastikan sudah bisa koneksi internet. Oke, kita coba, kita buka browsing atau browser. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Kita buka, kita pilih not now aja. Kita googling. Kita pilih googling dulu. Oke, kita pilih di sini misal sampel file PDF ya. Oke. Kita buka misal di sini. Oke.
Oke, kita buka di sini. Ini kayaknya agak ribet file. Kita cari lagi file yang oh, ini transfer file blocking ya. Oke, di sini transfer file blocking. Tadi kan yang pertama kita define ya, ada PDF, ada MP3, ada JPEG. Nah, di mana yang PDF ini adalah file transfer block. Nanti dia akan muncul notifikasi file transfer block. Nah, ini kalau kita pilih actionnya blocking. Nah, bagaimana kalau kita pilih actionnya continue? Nah, dalam hal ini kan tadi continue-nya itu kita pilih MP3. Sekarang kita coba file MP3. Oke, kita buka di sini misal yang mana ya? Coba ini deh. Oke, kita buka file di sini. Nah, dia akan muncul di sini. Please click continue to download. Tadi kan dia pilih continue ya. Di sini dia akan pilih continue. Kalau kita continue nanti otomatis dia akan terdownload. Jadi intinya si continue itu butuh konfirmasi dari sisi end usernya dengan muncul di sini command button continue. Nah, kemudian bagaimana jika kita pilih alert? Nah, alert tadi kan JPEG ya. Sekarang kita buka di sini. JPEG. JPEG ini biasanya dia akan tetap download. Dia akan tetap terdownload. Kita pilih JPEG aja di sini. Ini agak lama kursornya ya karena memang agak berat untuk resource-nya. Nah, dia akan tetap terdownload tanpa butuh konfirmasi dari kita maupun notifikasi blokir. Tapi nanti dia akan terrecord di lognya si Palo Alto. Oke, kita pilih blok. Nah, ini kita ambil contoh, misal di sini download. Oke, filenya yang nggak terlalu besar ya, 100 kilobyte. Oke, ada masih loading ya, masih muter ya. Sini kita tunggu dulu. Ini kita close dulu deh. Nah, dia akan otomatis download nih file sampel nih. Dia akan muncul seperti ini tanpa butuh konfirmasi dari kita. Alert itu tetap dilanjut ya. Tapi nanti dia akan record di sisi log. Nah, dia akan seperti ini. Oke, dia akan otomatis kebuka. Sekarang coba kita cek lognya ya. Log yang ada di Palo Alto. Kalau ngecek lognya itu kita bisa pilih di sini monitor, kemudian kita pilih data filtering. Nah, ini kalau yang versi 10 biasanya kadang sering muncul, kadang sering enggak nih. Kalau yang versi 10, kalau yang 9 dia udah mulai stabil. Kita coba, atau teman-teman kalau via CLI ya, teman-teman bisa buka di sini. Oke. Oh, ini Palo Alto, kita ketik aja sol log data, bisa seperti ini, dia akan muncul biasanya. Cuma sekali lagi karena di sini saya pakai versi 9 ya, 10 ya. Biasanya kita nggak muncul. Nah, ini biasanya nggak muncul. Biasanya muncul di sini kalau untuk versi 9 atau versi 8 ya. Karena di sini saya coba pakai versi 10. Nah, ini kita lihat di sini saya menggunakan versi 10. Oke, software version ya. Di sini kita lihat software versionnya adalah 10 yang paling bawah, di bawah VM mode KVM. Di sini ada software versi 10. Nah, biasanya nggak muncul nih kalau di lab VNet Lab ya. Tapi kalau di FNG biasa muncul, entah ini ada bugs-nya dari VNet Lab atau bukan. Saya masih coba troubleshooting, masih coba cari tahu. Oke, cuman kalau via CLI biasanya dia lewat sini. Nah, ini biasanya lewat sini dia muncul di sini, ada lognya, ada alert, ada blocking, ada continue, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Mungkin sudah cukup jelas. Mungkin untuk lognya nanti saya coba untuk troubleshooting di video saya yang selanjutnya. Saya coba untuk cari tahu. Demikian, semoga yang bisa share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.